Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom. Perkenalkan nama saya Januarinto Pramansyah Boymau dengan NIM 5311421039 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2021 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai turunan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Eh, untuk sebelumnya saya akan share screen dulu. Ya, untuk yang pertama, hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart merupakan hukum yang pada umumnya digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Di sini terdapat gambar di mana hasil eksperimen Biot dan Savart tentang medan magnetik yang dihasilkan oleh konduktor pembawa arus pada beberapa titik dalam ruangan adalah sebagai berikut. 081344733 146. 1 vektor D B tegak lurus terhadap DS dan vektor R. Yang kedua, besar vektor DB dibanding terbalik R kuadrat dengan R adalah jarak dari DS ke P. Untuk yang ketiga, besar vektor DB sebanding dengan arus dan DS. Yang keempat, besar vektor DB sebanding dengan sin theta dengan theta adalah sudut antara vektor DS dan R. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. DB hingga IDS sin theta per R kuadrat sama dengan per 4pi IDS sin theta per R kuadrat. Dengan 4pi adalah konstanta kesebandingan dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 WB per AM. Dikenal sebagai permeabilitas ruang hampa dalam bentuk vektor. Dituliskan sebagai DB sama dengan 0 per 4pi dikali IDS sin theta per R kuadrat dikali N netral. Dengan N adalah faktor satuan yang menunjukkan arah medan yang ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jika ia adalah vektor satuan perpanjang, elemen arus dan R adalah vektor satuan perpanjangan posisi vektor R dari titik P, maka I dikali R sama dengan IR sin theta N sin theta N. Sehingga medan magnet DB menjadi B IA per 4pi konfigurasi tak hingga min tak hingga dikali dx per x kuadrat ditambah a kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan 0 per 4pi a dikali x per x kuadrat ditambah a kuadrat pangkat 1 per 2 tak hingga sama dengan I per 4pi a dikali tahingga per tahingga kuadrat ditambah a kuadrat pangkat 1 per 2 dikurang min tahingga per min tahingga kuadrat ditambah A2 pangkat 1 per 2 sama dengan I0 per 4pi A dikali 1 ditambah 1 menghasilkan I0 per 2pi A. Jadi medan induksi konduktor pembawa arus adalah B sama dengan I0 per 2pi A. Dalam bentuk vektor dapat dituliskan sebagai B sama dengan I0 per 2pi A dikali N.
faktor satuan yang menggambarkan arah tangen dari titik P. Jika titik P dari sebuah kawat panjang adalah 5 cm, maka kawat pembawa arus 7 ampere, maka mean magnet di titik P adalah B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali WB per M dikali A per 2pi 5X kali 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 7 ampere sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat min 5T. Di sini sehingga medan magnet menjadi dB 0 per 4pi dikali AIDS I per R kuadrat sama dengan 4pi ID X R per 4pi dikali R kuadrat. Karena R sama dengan R per R sama dengan R per R, maka dB sama dengan I0 per 4pi dikali IDS dikali R per R kuadrat. Induksi magnetik B di titik P adalah B konfigurasi dB 0 per 4pi dikali IDS dikali R per R3. Persamaan ini dikenal sebagai hukum Biot-Savart. Aplikasi hukum Biot-Savart dalam turunan. Di sini terdapat gambar di mana dari P ke R terdapat theta di mana jarak dari P ke 0 dihitung dengan ds dikali X. Medan magnet karena arus pada kawat lurus. Tinjau konduktor lurus panjang yang membawa arus seperti ditunjukkan pada gambar kedua. Berapakah medan magnet di titik P karena arus I? Kita meninjau elemen panjang ds yang berjarak X dari titik 0. Dari hukum Biot-Savart, dB sama dengan U0 per 4pi dikali IDS sin theta per R kuadrat. Dari gambar 2, kita dapat menuliskan bahwa R kuadrat sama dengan X pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Dan DS sama dengan DX. Sehingga dB U0 per 4pi dikali IDX sin theta per X kuadrat ditambah A kuadrat. Didapat juga diperoleh sin theta per A per R sama dengan A per akar X kuadrat ditambah A kuadrat. Medan magnet dB menjadi dB sama dengan U0 per 4pi dikali I dx X kuadrat per A kuadrat dikali A per akar X kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan U0 per 4pi dikali IA dx per X kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 3 per 2. Medan magnet B diperoleh dengan melakukan integrasi dB. B sama dengan integral tahingga per min tahingga. dB sama dengan integral tahingga per minus tahingga dikali U0 per 4pi dikali I A dx per X kuadrat ditambah A kuadrat dipangkat 3 per 2. Sama dengan IA per 4pi integral tahingga minus tahingga dikali dx per X kuadrat ditambah A kuadrat dipangkat 3 per 2. Bentuk integral dituliskan menjadi integral dx per X kuadrat ditambah A kuadrat dipangkat 3 min 2 sama dengan X per A kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 1 per 2. Jadi medan magnet
induksi oleh konduktor di bawah arus adalah dalam bentuk vektor dituliskan sebagai berikut. B 4 pi dikali 10 min 7 WB M dikali A. Selanjutnya hukum ampere. Di sini tinjau kawat lurus berarus listrik medan magnet oleh kawat berarus di suatu titik pada jarak A adalah B per I0 per 2 pi RK. Persamaan ini dapat dituliskan sebagai berikut. Karena itu, integral perkalian B dan DL dalam satu lintasan tertutup memenuhi hukum ampere. Karena I sama dengan DS maka diperoleh bentuk integral hukum ampere, yaitu sebagai berikut. Persamaan ini disebut diferensial hukum ampere. Aplikasi hukum ampere. Solenoida. Solenoida didefinisikan sebagai sebuah kumparan dari kawat yang diameternya sangat kecil dibanding panjangnya. Jika solenoida dilewatkan arus listrik, maka akan menjadi magnet listrik yang merupakan jumlah vektor dan medan-medan yang ditimbulkan oleh semua lilitan yang berbentuk sionida tersebut. Sini gambar 6 terdapat intensitas medan magnet B pada titik P di dalam solenoid pembawa arus. Berdasarkan hukum ampere diperoleh sebagai berikut. Jadi dengan I adalah panjang elemen satu lob amperian. Untuk menentukan arus tertutup oleh lob, kita tinjau N lilitan per satu panjang solenoida, maka jumlah lilitan solenoida dengan panjang 1 adalah NL jika I adalah arus yang melewati solenoida, maka arus yang dilingkupi oleh loop amperian adalah NLL. Karena itu persamaan ini adalah besaran medan magnet solenoida berarus listrik. Nampak bahwa medan magnet dalam solenoida bergantung pada arus I dan jumlah lilitan persatuan panjang N. Toroida. Toroida merupakan perangkat yang bisa digunakan untuk membuat medan magnet yang hampir seragam di beberapa area tertutup. Di sini terdapat gambar di mana untuk menghitung medan magnet di setiap titik dalam toroida, tinjau loop amperian berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, vektor B, dan DS selalu sejajar di sepanjang loop amperian. Persamaan ini adalah medan magnet dalam toroida yang membawa arus. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.